Dekat umpan jauh melihat pergerakan dari Bambang Pamungkas. Ada sebuah dorongan tadi dari Lan Bastian yang tidak perlu sebenarnya. Ketika Bambang Pamungkas tidak dalam keadaan mengancam gawang dari Heri Prasetya. Ya, terlihat lebih kepada gerak refleks ya dari Lan Bastian. Ya. Dimana Ya. bahwa ada keyakinan dalam diri mereka mampu memenangkan duel yang sangat sengit ini. Sangat menjanjikan apa yang diperlihatkan oleh Poci Rifai di pembukaan 19 menit pertama partai sore hari ini dari Stadion Tridharma. Dan sudah 2 kali ya Rahmat Rifai menaklukkan perangkap offside dan juga Claudio Proneto dari kubu Gresik United. Sebuah tekanan berbahaya, akselerasi yang coba ditujukan oleh Ramdhani tadi bukan sebuah pelanggaran. Walaupun terlihat sedikit kontak terjadi tadi antara pemain bertahan dengan Ramdhani dan cukup berbahaya dan sangat riskan apa yang dilakukan oleh Leo Saputra. Beruntung wasit meniupkan peluitnya walaupun nampaknya Gaston memenangkan bola dengan fair tadi. Terlihat Gaston berhasil merebut bola dari Leo Saputra. Iya. Ya, kita lihat lagi bagaimana Gaston sebenarnya 50-50 ini berhasil merebut bola dari Leo Saputra. Ada Pedro dan juga Fabiano Rosa Beltran, 2 target yang biasa dia cari. Tidak bisa melewati first defender dan peluang dari jarak jauh kali ini. Tembakan datar tadi dari Hasim Kipu nampaknya masih gagal. Mengangkat kaki terlalu tinggi. Kita lihat mengenai dada dari Fabiano da Rosa. Ya, sedikit berbahaya apa yang coba dilakukan oleh Uston. Iya. Kapten nampaknya terjadi di bench Persija Jakarta dengan memasukkan nampaknya seorang John Kwansik yang sudah melakukan pemanasan dan ada sebuah kontak antara Hasim Kipu dengan Claudio Proneto nampaknya. Tepat di tepi kotak penalti di sisi sebelah kanan tadi. Terlihat sepertinya Hasim Kipu menjatuhkan Claudio Proneto. Ya, ini dia. Ya, kita saksikan ya ada sedikit kontak kepada Claudio Proneto yang mencoba belum memberikan kreasi. Dan mereka lebih banyak ditempatkan untuk menghalau setiap serangan ataupun kreasi yang coba dilakukan oleh 2 playmaker Gresik, Gustavo Kena ataupun Claudio Proneto. Dan terlihat bagaimana peran Octavianus yang tidak maksimal sehingga dimasukkan John Kwangsik yang memang pemain yang lebih ofensif. Betul. Memberikan permainan yang impresif pada saat melawan PSMS Medan. Saat itu Persija menang 1-0. Sangat fokus dan memberikan ancaman dengan sebuah placing tadi. Mengutamakan akurasi dibandingkan power, namun sayang sekali keberuntungan masih belum berpihak kepada seorang Ganggang Mudana. 1 menit saja minimal waktu tambahan di babak pertama ini diberikan oleh wasit Handri Kristanto. Babak pertama yang benar-benar menegangkan, di mana kedua kesebelasan tampil silih berganti, jual beli serangan, dan duel acap kali terjadi di lini tengah. Penampilan yang sangat fenomenal dari Poci Rifai menurut saya di babak pertama ini. Ya, sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Leo terlihat dalam duel menggunakan tangannya. 3 detik tersisa. Anang Maruf, serangan terakhir mungkin bagi Gresik United yang coba dibangun. Diamankan bola oleh John Kwangsik. Masih dalam penguasaan kali ini Claudio Proneto masuk kotak penalti dari Persija Jakarta. Bola dikuasai oleh Gaston Castanho. Tidak ingin terjadi kontak Uston Nawawi. Nampaknya offside terlebih dahulu posisi dari Uston tadi. Mungkin bisa jadi harus ditarik salah satu pemain ini dan yang dipilih adalah justru Claudio Proneto. Poci Rifai melihat pergerakan dari benturan di dalam kotak penalti dan nampaknya tidak ada opsi lain kecuali memberikan hadiah penalti bagi Gresik United. Sangat ceroboh tadi nampaknya. Sebuah challenge dari Leo Saputra. Kerugian bagi Persija Jakarta yang sudah mulai unggul dalam permainan di lapangan namun harus membuang peluang dengan memberikan sebuah penalti. Ya, sebelumnya di babak pertama juga Leo kerap kali melakukan pelanggaran mendekati kotak penalti dari Persija ya. Namun kali ini terlihat ada duel yang dilakukan di dalam kotak penalti yang menghasilkan tendangan penalti. Kita saksikan. Iya, jelas sekali. Menabrakkan dirinya kepada ya, kita lihat bagaimana Leo Saputra penalti bagi timnya. Ahmad Zuki kali ini salah umpan. Persija Jakarta tadi coba luar biasa akselerasi dari John Kwansik untuk merebut kembali possession bagi Persija Jakarta. Iya, sekarang memang tidak ada cara lain bagi Persija kecuali mereka harus tampil keluar menyerang, tidak lagi memikirkan untuk bermain konservatif.
dan harus lebih banyak memberikan tekanan kepada lini pertahanan Gresik United yang sebenarnya beberapa kali mereka mampu mengeksploitasi di babak pertama. Pada saat sudah tidak lagi ditemani oleh Claudio Proneto di atas lapangan, terlihat peran dari Kena lebih signifikan dan ia lebih baik lagi untuk mengatasi dan mengelola permainan. Pelanggaran yang sangat keras kepada Pedro baru ini. Lan Bastian, sama sekali tidak mengarah oleh pemain-pemain spektakuler baik lokal maupun impor. Pemain-pemain seperti Widodo dan juga Daryl Sinarina, penjaga gawang spektakuler dan fenomenal yang pernah dimiliki oleh tim ini. Pelanggaran cukup keras tadi dari Lan Bastian terhadap Pedro Javier Velasquez. Ya, dan ini bukan kali pertama Lan Bastian melakukan pelanggaran yang tergolong keras kepada Pedro Javier setelah sebelumnya juga melakukan pelanggaran yang keras. Permainan terlihat sangat enjoy melakoni perannya yang bebas dan justru memberikan peluang yang lebih lebar lagi kepada David Faristian ataupun Gaston Castaño. Kartu kuning nampaknya dihadiahi kepada Uston Nawawi. Ya, Uston sebenarnya termasuk pemain yang kalem ya, tidak termasuk pemain yang tergolong agresif. Ya, ini dia, tidak sengaja tampaknya dan terpaksa harus ia melanggar. Rizky. Poci Rifai mencari ruang bagi pergerakan Marwan Sayedeh yang mencoba melewati kawalan dari Fabian Rosa Beltran. Masih Marwan Sayedeh, tackling yang keras tadi. Nampaknya dilihat sebagai suatu hal yang terlalu agresif sehingga harus dihadiahi kartu kuning. Sedikit frustrasi Fabiano Darosa Beltrame sehingga melakukan pelanggaran yang keras. Kita melihat langsung mengincar ankle dari Marwan Sayedeh. Padahal Marwan sudah begitu baik untuk menguasai bola dan mencoba melakukan capping tadi. Sebuah situasi yang sangat ideal kembali dilatih oleh Peter Butler. Betul. Masih coba berkreasi Rahmat Afandi. Uston Nawawi begitu baik dalam menggalang pertahanan. Menjadi faktor kunci menjaga setiap serangan demi serangan yang coba dilancarkan bersama dengan Gangga Mudana. Dan lagi sebuah terupas melepaskan Marwan Sayedeh yang nampaknya sudah offside. Ya. Di babak kedua ini tidak seperti di babak pertama yang ia tidak menunjukkan permainan sebenarnya. Oh, ini dia. Kembali peluang Gaston kali ini men-set up seorang Gustavo Cena, sayang sekali. Sedikit hilang fokus Kena setelah mendapatkan umpan yang sangat baik tadi dari Gaston Castaño. Beberapa saat lagi nampaknya wasit Handri Kristanto akan meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Dan harus menerima pil yang sangat pahit. Iwan Setiawan terhenti. Tren positif dari Persija Jakarta setelah penampilan yang sangat luar biasa dari Gustavo Cena, Gaston Castaño dan juga Rahmat Rifai. Gol diciptakan oleh Gaston melalui titik putih di menit ke-54 dan ditambahkan oleh Rahmat Rifai.